Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih amma ba'd. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Al-Qur'an bercerita. Kita kali ini akan mengisahkan putra dari orang yang kemarin sudah kita diskusikan, Uqbah bin Abi Mu'aid. Kita akan melihat anaknya yang bernama Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Kisahnya direkam oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ke-6 dari surah Al-Hujurat ini berkenaan dengan utusan Rasulullah SAW yang diutus untuk mengambil zakat. Dia adalah Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, musuh bebuyutan Rasulullah SAW. Menarik ya. Bapaknya musuh bebuyutan. Dan bahkan menurut Al-Quran, bahkan digelari dengan Al-Zalim yang kemarinnya. Yauma ya'adzul zalim adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Anaknya masuk Islam. Masya Allah. Anaknya masuk Islam. Orang yang meludahi Rasulullah, bapaknya meludahi Rasulullah SAW, anaknya masuk Islam. Singkat cerita, ada satu perkampungan ya dari Bani Khuza'ah dipimpin oleh Haris bin Abi Dhirar. Haris bin Abi Dhirar datang ke Rasulullah SAW. Qadimtu ala Rasulillah SAW, kata dia, fada'ani ilal Islam. Nabi kemudian mendakwai Haris bin Abi Dhirar kepada Islam. Fadakhaltu fih. Maka kemudian aku masuk Islam, kata Haris bin Dhirar. Wa aqrartu bihi. Lihat bedanya dengan yang tadi ya. Dia mengikrarkan kuat, kokoh ya Islamnya. Wa da'ani ila zakah. Nabi kemudian mengenalkan konsep zakat, mengajarkan konsep zakat, dan kemudian dia juga menyatakan akan membayarkan zakat. Haris bin Abi Dhirar ini kemudian berkata ke Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, arji'u ila qawmi, fad'uuhum ilal Islam, wa ada'i zakah. Faman istajaba li jama'tu zakatahu, wa tursilu ilayya ya Rasulullah rasulan. Kata dia, Ya Rasulullah, saya akan pulang kampung, saya akan dakwai orang-orang di kampung saya agar dia masuk Islam. Dan kalau dia sudah masuk Islam, saya akan ajak juga mereka untuk membayar zakat. Lah kalau mereka mau, nanti saya akan kumpulkan zakatnya. Tolong ya Rasulullah, engkau utus utusan untuk mengambil zakat kami, kolektor zakat. Kata Haris bin Abi Dhirar. Kemudian Rasulullah SAW mengutus utusan, ditentukan sudah waktunya, kapan dan seterusnya ya. Misalnya oke, kamu berarti kapan? 1 tahun lagi. Karena haulnya harus 1 tahun dan seterusnya, sudah set the date kemudian. Dihitung sama Rasulullah, nanti tanggal segini, katakanlah ya hari ini, nanti Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid yang akan mengambil zakatmu. Dah, pulanglah mereka. Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid itu kemudian diutus oleh Rasulullah SAW ke kampung Banil Mustalik ini, yang merupakan bagian dari Bani Khuza'ah. Tempatnya tadi Haris bin Dhirar. Satu kampung masuk Islam semuanya. Hebatnya Haris bin Abi Dhirar ini. Semuanya masuk Islam. Nah setelah itu diutuslah. Tapi yang menarik, saya lihatkan backgroundnya dulu. Bani Khuza'ah dengan kampungnya Haris bin Dhirar ini, dengan kampungnya Uqbah bin Abi Mu'aid, dulu punya dendam kesumat dan berperang terus menerus. 2 kampung ini. Ya kayak Madura sama Jawa lah. Atau Aceh sama Medan, kira-kira begitu. Dia bertarung terus dulu. Sehingga Walid bin Uqbah ini sebenarnya juga harap-harap cemas. Waduh, ini ke kandang musuh. Kira-kira kayak Arema lawan Bajul Ijo, kira-kira begitu. Sama Persibaya. Lah sementara yang disuruh mengambil zakatnya itu adalah orang Surabaya. Itu kan pening juga kepala ini. Gimana ini caranya ini? Karena sebenarnya dalam hatinya masih ada keraguan itu. Ya, tapi dia sudah masuk Islam. Karena kalau sudah jadi Islam jadi saudara. Tetapi lihat, orang itu tetap subjektif, Rek.
ini nanti yang kita lihat ya, bahwa kalau kita mau memutuskan sesuatu, ada bias namanya. Ya, itu yang harus Anda hindari. Kalau Anda mau benar-benar jujur dan objektif. Buang bias itu. Nah, bias itu tidak mudah, karena itu harus kita kenali. Menarik Quran itu ya. Jadi bagaimana agar kita objektif, buang biasnya. Meskipun tidak mudah untuk menghilangkan bias. Dan kalau Anda bias, Anda tidak jadi shadiq, Anda jadi fasik. Menarik Al-Quran. Termasuk juga ilmu pengetahuan nanti. Anda bias tidak collecting data. Cheating tidak sama dosenmu misalnya datanya dan seterusnya. Okay? Dia datang ke Banil Mustalik. Kana bainahu wa bainahum adawatan fil jahiliyah. Antara dua kampung ini ada permusuhan sejak zaman jahiliyah dana. Falamma sami'a bihi qaum, ketika kampungnya Haris bin Abi Dhiror ini mengetahui bahwa Walid yang diutus oleh Rasulullah sebagai zakat kolektor, maka kata dia talaqquhu ta'ziman li amri Rasulillah SAW. Mereka siap-siap untuk menjemput atau menemui Walid dengan penuh kehormatan. Wis siap dijamu rek ibaratnya rek. Ya, rawone dimasak, sotone dimasak, baliho katakanlah kalau kita ya. Karena dia menghormati siapa? Ini utusan Rasulullah SAW. Bayangin. Jadi ramai mereka itu. Fahaddatsahu syaitan. Nah, ini pintarnya setan. Nanti kita akan bisa tahu masuknya bias itu dari mana. Setan mulai membisik-bisikkan, mengucap-ngucapkan kepada siapa? Walid bin Uqbah tadi. Annahum yuriduna qatlah. Ada dia. Bahwa sebenarnya kampungnya Haris itu hendak membunuhmu. Lihat sekarang mereka rame-rame itu. Mau bikin sop kamu katanya. Ya. Dan seterusnya. Kira-kira begitulah. Jadi mulai muncul takut. Jadi orang itu begitu. Rek. Jadi memang sebenarnya sudah ada bibitnya dalam hati itu. Tinggal nanti itu yang dimanfaatin oleh setan. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai amradul qulub, sebagai penyakit hati. Kalau kita ini sudah punya iri, punya dengki, punya kecintaan yang amat sangat, punya kebencian yang amat sangat, punya ketakutan, tinggal dimainkan di situ. Setan akan masuk, pintunya lewat situ. Ya, karena sebenarnya hati kita tidak sehat. Kenapa sih disebut kolbun salim, healthy heart, ya, sound heart? Karena bersih. Nggak ada itu tadi. Nah, tapi kalau ada penyakitnya, ya tinggal mudah setan masuk itu. Nah, setan memberikan ngubub-ngububi, ya kata kalau orang Belanda, ya ngubub-ngububi. Ya. Jadi whispering, kemudian membuat ketakutan. Kata dia, lihat redaksinya Imam Baghawi, misalnya menyatakan fahabahum, maka Walid itu merasa ngeri terhadap mereka. Ya, fahabahum dari kata haibah. Ya, kalau Anda melihat ada orang yang kita merasa takut karena dia itu punya haibah, Ustaz. Masuk ke dalam bahasa Indonesia, hebat. Ya, hebat bahasa Arab, hebat itu. Ya. Cuman sudah agak miring maknanya. Sebenarnya kalau orang punya keagungan, punya haibah yang membuat kita ngeri. Nah, berhadapan dengannya. Itu namanya, lah dia merasa begitu. Itu yang digambarkan. Fahabahum, dia merasa ngeri, faraja'a minat thariq, pulang terus dia. Tidak jadi mengambil zakatnya. Ila Rasulillah SAW, faqala, dan kemudian berkata kepada Rasulullah, inna banil mustalik qad mana'u sodaqatihim wa aradu qatli. Ada dia. Dia berkata, sesungguhnya kampung Banul Mustalik itu tidak mau mengeluarkan zakat mereka. Dan bahkan mereka hendak membunuhku ya Rasulullah. Lihat bayangin. Padahal karena apa ini? Karena gawadan. Benar, karena ketakutan tadi. Faghadiba Rasulullah SAW. Rasul kemudian marah. Ya, wahamma ayaghzuahum. Dan Rasul kemudian bertekad untuk atau berencana ya untuk menyerang mereka atau memerangi mereka. Fabalaghal qaum ruju'uhu fa'atau Rasulullah SAW faqalu. Yang menarik, mereka ini kemudian singkat ceritanya tadi ya, begitu dia ini sudah melihat sebenarnya Haris bin Nadhar itu. Dia melihat dari jauh karena didengar waktunya sudah tahu ya, misalnya jam segini mereka sudah nyiapin semuanya. Terus dia melihat dari jauh ada utusan Rasulullah kata dia. Tapi terus kok pulang lagi? Apa kata Haris?
Haris berpikir begini, sahabat Nabi itu tidak mungkin pulang kecuali dia mendapatkan perintah dari Nabi untuk pulang. Dan kalau Nabi memerintahkan sahabat untuk pulang kembali, itu berarti karena Nabi marah dan karena kita salah. Ketakutan Haris, sekarang ganti siapa yang ketakutan? Haris bin Abi Nadhr yang ketakut bin Diror. Sehingga dia menyatakan, ayolah kita pergi ke Madinah, segera cepat. Karena ini ada apa ini, kenapa kok utusan Rasul kok sampai kembali lagi? Pasti karena ada informasi Rasul marah, tidak mau mengambil karena mungkin kita telat atau mungkin kita salah. Ayolah pokoknya kita ke sana. Nah, Haris habis ngomong ngonten itu, ya, Haris tadi bilang, ya Rasulullah, mereka tidak mau bayar zakat, justru mereka mau bunuh saya. Orang ini sudah sampai Mekah juga. Rasulullah SAW kemudian berkata, ya Rasulullah, kata orang-orang ini, sami'na bi rasulika, fakharajna natalaqah, kata dia. Kami mendengar bahwa engkau mengutus utusan untuk mengambil zakat kami. Dan kami keluar ingin menemui dia, kata dia. Fanukrimuhu, untuk memuliakan dia, wa nu'addi ilaihi ma qabilnahu min haqqillahi azza wajal. Kami ini mau memuliakan dia, terus memberikan zakat yang memang kami sudah persiapkan untuk diberikan kepada dia. Wa inna na'ud fakhashina fabada lahu ar-ruju' fakhashina annahu innama raddahu min at-tariq kitabun ja'ila akhiri, tadi yang saya jelaskan ya. Saya kemudian melihat dia ini pulang kembali. Dan saya takut mungkin dia mendapatkan catatan, mendapatkan informasi bahwa engkau marah dan karena itu menyuruh pulang. Wa inna na'udzubillah min ghadabi wa ghadabi rasulih, kata dia. Dan kami berlindung ya Allah, ya Rasulullah, dari kemarahan Allah dan kemarahan Rasulnya, kata dia. Karena itu, Nabi kemudian menyatakan, berarti kamu ini enggak, kami mengumpulkan zakat kami. Lihat, sekarang ada dua ini. Ya, satu menyatakan apa? Mau dibunuh, satu menyatakan enggak, saya enggak bunuh, justru saya mau memuliakan Haris. Tapi kan Rasul enggak tahu, kan dia enggak menjelaskan, asalnya saya takut ya Rasulullah, bukan gitu. Ya, lihat triknya Rasulullah SAW, hebatnya Rasulullah. Rasul enggak langsung mengambil keputusan. Ya, karena itu terkenalnya kalau di dalam hadisnya at-ta'anni minallah, atau dalam redaksi hadis yang lain at-tabyin minallah, at-ta'anni minallah, wal ajalah minasyaiton. Berhati-hati, ya, kalem-kalem. Tapi kalem-kalem bukan dalam pengertian melaku rong polo, ya, enggak, maksudnya kehati-hatian itu dari Allah SWT dan ketergesa-gesaan dari setan. Nah, apa singkatnya? Rasul meminta kepada Khalid bin Walid untuk menjadi penengah. Datangi ke sana kamu. Lihat kalimatnya Rasulullah menarik, Rek. Kata Rasulullah SAW meminta kepada siapa? Meminta kepada Khalid bin Walid. Sebentar saya cari apa katanya Rasulullah SAW. Unzur fa in ra'aita minhum ma yadullu ala imanihim fakhudh minhum zakata amwalihim. Khalid, kamu datangi kampung Banul Mustalik. Kalau kamu melihat tanda-tanda yang menunjukkan keimanan mereka, ambil zakat dari mereka. Wa illam tara dzalik, tapi kalau kamu tidak melihat, fasta'mil fihim ma yusta'mal fil kuffar. Maka lakukanlah sebagaimana yang biasa kamu lakukan kepada orang kafir. Kata Rasulullah SAW. Ya. Fa fa'ala dzalika Khalid. Khalid berangkat ke sana. Wa wafahum fasami'a minhum adzan. Kemudian sampai di sana di malam hari. Wah, harus sembunyi-sembunyi, Rek, karena Rasul perintahnya. Lah kalau didatangi ke sana terus saya utusan Rasulullah, ya mereka berpura-pura jadi mukmin kan? Jadi dia sembunyi-sembunyi, kata Khalid bin Walid, masuk ke sana adzan maghrib sama isya. Dan terdengar dari kampung itu adzan maghrib, adzan isya. Dan itu tanda berarti apa? Mereka mukmin. Fa akhadha minhum shadaqatihim wa lam yara minhum illa ta'ah wal khair. Dan Khalid kemudian sampai besok paginya ya memastikan bahwa tidak ada lain bagi mereka ini kecuali kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fansarafa ila Rasulillah, maka kemudian dia kembali lagi ke Rasulullah wa akhbarahul khabar dan mengabarkan ceritanya ini. Fa anzalallahu taala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun ila akhirih. Oke. Ayat ini punya background berkenaan dengan sahabat Nabi yang bias di dalam menyampaikan informasi.
Ya. Yang menarik Al-Quran menyatakan, hei orang-orang yang beriman, in ja'akum. Kalimatnya dipakai ja'a. Menarik ya, kenapa Al-Quran menggunakan ja'a untuk berita? Padahal ja'a itu kan artinya datang. Ya, datang kepada kalian orang fasik membawa berita. Begini ya, kalau saya tidak salah saya baca di Ibnu Ashur, jadi orang di kampung itu ini sudah punya informasi yang mereka semua ketahui. Terus kalau ada informasi yang berbeda sama sekali, itu seperti orang asing yang datang ke kampung kita. Karena itu orang Arab menyebut kalau ada berita ya dari luar yang asing, itu seperti orang asing yang baru datang. Karena itu menggunakan kata ja'a. Misalnya Al-Quran di surat An-Nur juga menggunakan kata ja'a. Ya Pak, walladzina ja'u bil ifki. Ya, usbatun, ya gimana? Walladzina ja'u usbatum minkum. Ya, walladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, kata Al-Quranul Karim surat An-Nur. Juga menggunakan kata ja'a untuk ifkun, untuk berita itu. Padahal kan tidak cocok, misalnya ja'a itu ya bukan untuk berita. Ini juga menggunakan kata ja'a, meskipun di sini orang fasik, tapi tekanannya ada informasi untuk menunjukkan ini informasi yang benar-benar aneh. Tidak seperti yang seperti kita duga, itu poinnya. Kenapa? Karena Al-Quran menggunakan kata ja'akum. Fasik. Nah ini yang menarik ya. Kita sering membahas kata fasik. Fasik adalah, makna asalnya sebenarnya adalah keluar dari hijris syariah. Atau keluar dari batasan syariah. Kata ini sebenarnya diambil dari kata fasaqarratbu. Ya, idza kharaja an qishrihi. Rutop itu kalau dia keluar dari kulitnya, saya tidak tahu ya bagaimana aslinya kurma itu ya. Yang penting ada kulitnya dulu lah. Terus nanti keluar jadi rutop. Nah, begitu rutop itu keluar dari tempurung kulitnya, mungkin ya kulit halusnya saya tidak tahu, saya tidak pernah kurma ya. Tapi orang Arab menyebut kalau rutopnya keluar namanya rutop lagi fasik. Nah gitu. Nah apa ketika dia keluar dari kulitnya itu yang disebut dengan fasik konsepnya. Karena itu kata fasik juga dipakai untuk tempat keluarnya tikus. Ya waktu kita bahas surat Al-Munafikun dulu kalau masih ingat, ya tempat keluarnya tikus juga disebut dengan fuwaisiqah. Atau Nabi juga menyebut tokek sama cicak juga dengan fuwaisik, ya, si fasik kecil. Kenapa? Karena dia idenya itu keluar dari batasannya. Nah, jadi seperti tikus, selama dia berada dalam lubangnya, dia aman, tidak akan membuat kerusakan. Tapi begitu dia keluar dari lubang dia, maka dia akan membuat mesi di mana-mana, kotoran di mana-mana, begitu. Nah, manusia itu juga punya tempurung, Rek. Itu maksudnya. Seperti kurma punya tempurung, seperti tikus punya tempurung, manusia juga punya tempurung. Tempurungnya adalah fitrah. Tempurungnya adalah fitrah, dan fitrah itu sesuai dengan syariah. Lihat kaitannya dalam Al-Quran ya, karena agama ini fitratullah ya, sesuai dengan fitrahnya. Jadi sebenarnya kalau orang itu mengikuti ajaran Allah, dia sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya manusia menikah dengan lawan jenis, itu fitrah. Lagi kok malah sesama jenis. Ya itu jenenge jaga sembung bawa golok. Nah iya dah. Jadi begitu karena tidak sesuai dengan fitrahnya. Dan fitrah sesuai dengan syariah. Lah, orang yang keluar dari fitrahnya namanya fasik secara bahasa. Nah, meskipun nanti penggunaannya, misalnya Imam Raghib menyatakan apa beda kafir dengan fasik. Kalau katanya Imam Raghib, wal fisku a'ammu minal kufri. Fasik lebih luas daripada kekufuran. Iya, karena semua hal yang orang itu keluar dari bandorinya atau dari fitrahnya, dia sebenarnya sedang melakukan perbuatan fasik. Dan karena fitrah itu bersesuaian dengan syariahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya karena itu maka semua pelanggaran terhadap syariah Allah adalah perbuatan fasik. Ya, oke. Nah, yang menarik orang ini disebut dengan fasik oleh Al-Quranul Karim. Ya, padahal dia sahabat Nabi.
Wah itu kalau nanti saya akan baca Imam Qurtubiyah, saya tidak terlampau detail, nanti kelamaan. Tapi yang benar untuk direnungkan adalah, ini sepakat ahli sunnah wal jamaah, bahwa para sahabat adalah udul, kulluhum udul. Semua sahabat Nabi itu adil. Semua sahabat Nabi ahlil jannah. Tapi kenapa di sini disebut dengan fasik? Ya, fasik. Itu tidak mengeluarkan bahwa orang mukmin itu pun juga bisa melakukan perbuatan fasik, tetapi tentu saja dalam tingkatan yang berbeda-beda. Dan ayat ini dibikin umum, ya, dibikin nakirah, fasikun. Untuk apa? Litamim, kata Ibnu Ashur. Ya, jadi watangkiru fasikun litamim. Jadi memang meskipun kasusnya kasuistik, tapi dibikin umum. Ya, jadi kita ini harus hati-hati terhadap orang yang fasik. Jadi kalau kita pikir berarti apa kategorinya orang fasik? Orang yang keluar dari bandarinya. Manusia itu sebenarnya dia akan berkata jujur. Itu maksudnya. Itu sudah fitrahnya manusia. Dia tidak akan cheating, tidak akan memberikan informasi yang salah dan seterusnya. Kapan dia akan keluar dari boundary-nya, dari kefitrahannya? Karena itu tadi, karena ketakutan, karena egoisme, karena dan seterusnya. Bias itulah yang membuat dia kemudian tidak berkata-kata yang jujur dan objektif. Itu maksudnya kata fasik di ayat ini. Ya. In ja'akum fasikun, lihat. Kalimatnya di sini bukan khobar, tapi binabain. Ya. Ini berarti satu informasi yang sangat penting dan punya relevansi buat kita orang mukmin. Ya, jadi bukan hanya sekedar informasi biasa. Al-aslu fil naba' la yuqalu lil khabar fil asli naba'. Kenapa? Hatta yakuna dha faidatin azimatin. Ya, kata Imam Raghib Al-Asfihani. Kabar itu, informasi itu tidak akan disebut sebagai naba' jika dia tidak memiliki faedah yang sangat besar. Piye kabarmu? Nah, itu informasi, khabar, bukan naba'. Naba' harus punya dha faidatin azimatin, kata dia. Ya, nomor satu. Nomor dua, dan punya hubungannya dengan diri kita, punya relevansi dengan diri kita. Itu namanya naba, Jadi kalau ada orang datang kepada kita, ya orang Islam nih, ada satu informasi yang aneh rasanya buat orang Islam. Maka itu yang perlu dipikirkan dulu. Jadi tidak semuanya harus dipikir ini karena bicara komunitas. Kalau ada hoax maksudnya. Nanti lebih detail di surat An-Nur kalau Anda mau menguliti bagaimana Islam atau Al-Quran mengadres hoax, ya, surat An-Nur. Singkatnya, jadi kalau ada orang yang membawa berita, lihat dulu, satu, apakah orangnya fasik? Dari mana kriteria fasik? Dari tadi itu, keluar dari batasannya. Lihat dulu, ada ndak biasnya dan seterusnya. Itu dulu. Jangan langsung ngambil kesimpulan. Itu hebatnya Rasulullah. Kalau datang berita yang subjektif, lawan dengan informasi yang objektif. Nah, bukan kita tidak percaya, ya, meskipun dia saudara kita mungkin dan seterusnya. Tapi kalau apalagi sekarang berhadapan dua informasi yang sama-sama subjektif, ya, sama-sama menyatakan punya subjective truth. Semuanya ngeklaim benar. Saya begini, katanya Haris saya begini, sama-sama orang iman ini. Sama-sama orang beriman. Terus bagaimana solusinya? Kalau ada dua yang sama-sama saling subjektif. Siapa penengahnya? Objektif. Kalau datanya objektif, sekarang hindarkan semua bias subjektivisme. Karena itu kata Rasulullah, masuk ke sana, hati-hati, jangan ngelihat orang lain, sehingga genuine hasilnya. Nah, kalau bahasa sekarang namanya grounded theory. Nah, jadi di lapangan benar, yuk lakukan field study, ndak kilawakola. Ya Masya Allah. Menarik kalau kita pikirkan Al-Quranul Karim itu. Jadi cari data ke lapangan. Jangan hanya berdasarkan informasi sepihak dari orang yang salah sama-sama punya kepentingan. Dan seterusnya. Kita melihat kenapa Rasul kok harus memverifikasi. Karena masing-masing punya kepentingan. Karena dua orang sekarang. Yang satu mengklaim saya mau bayar zakat. Yang satu mengklaim dia menolak. Dan Nabi menundukkan di dua-duanya. Dengan cara mengutus orang yang netral, yang tidak ada permusuhan. Apalagi ini sudah ada permusuhan sejak awal, adawatan fil jahiliyah. Masya Allah ya, hebatnya agama kita ini.
Kita ini bisa dalam merenungkannya dan seterusnya, hikmah yang bisa kita gali dari ayat ke-6 dari surah Al-Hujurat ini. Dan akhirnya kenapa kita begitu? Lihat kata Rasulullah, kata Al-Quran, fatabayyanu, lakukan tabayyun. Tabayyun seperti penjelasan kita kemarin adalah at-tabyin, memisahkan dua hal yang masih blurry. Ya lah, seperti kemarin. Ini siapa yang right ini? Al-Haris atau Al-Walid? Tidak jelas, maka lakukan tabyin. Yang kepisah kemudian, oh poinnya di sini nih, salahnya nih. Itu poinnya. Karena itu dilakukan, fatabayyanu. Agar apa? Antusibu qaumam bijahalah. Agar jangan sampai kamu menimpakan hukum kepada satu kaum dengan kebodohanmu itu. Jangan sampai begitu. Kenapa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalau kamu melakukan hal tersebut nanti pasti kalian akan menyesal ya terhadap apa yang telah kalian lakukan. Nyesal kenapa? Lihat. Kalau kamu pikirkan, andai diterima laporan dari Al-Walid bin Ubah, apa yang terjadi? Satu, terjadi peperangan. Dan kita memerangi orang yang tidak bersalah. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya? Belum lagi berapa nanti yang mati dari kalangan orang Islam dari Madinah. Belum lagi nanti dari sini, bagaimana nanti tanggung jawab kita kepada orang di sini. Wah, ada sekian banyak kesalahan diakibatkan karena kurang hati-hati. Ya, cepat emosi, padahal ini memanti emosi. Ini bagian dari kewajiban esensial sebagai seorang muslim. Bukti dari kepasrahan adalah membayar zakat. Ya, tentu itu mengundang emosi, apalagi tadi ini utusan Rasulullah. Utusan Rasulullah itu ya seperti Rasulullah kan begitu toh, namanya on behalf. Ya. Maka bayangin kalau dia sampai mau membunuh, itu emosinya. Setan sebenarnya bermain itu. Sayangnya Nabi Muhammad bukan orang yang bisa digoda setan kan begitu. Ya. Mungkin kalau model pemimpin kita siapa? Utusanku. Wah, udah. Terjadilah pertempuran. Nah itu yang menarik. Kita ini harus hati-hati. Apalagi sekali lagi kalau berkenaan dengan naba. Berkenaan dengan masyarakat yang banyak. Berkenaan dengan bukan individu tapi kemaslahatan sosial. Harus dipikirkan itu. Harus ada langkah agar kita tidak menyesal. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amr la'anittum, kata Rasulullah SAW. Kata Allah SWT. Kamu tidak tahu di tengah-tengahmu itu ada Rasulullah. Ya, kalau Rasul itu mengikuti maumu, ya, dalam banyak urusan, dalam kasus ini mengikuti maunya siapa? Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Apa kata Rasulullah? La'anittum. Anittum itu seperti di surah At-Taubah ya. Laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma anittum. Anittum itu sesuatu yang sangat memberatkan kita. Bikin masyaqqah. Itu namanya la'anittum. Mesti akan membikin kamu susah, memberatkan kamu dan seterusnya kata Allah SWT. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum ila akhirih. Jadi cerita Al-Quran yang direkam di surah Al-Hujurat ayat 6 mengingatkan kepada kita, satu, keharusan kita untuk mengaca kepada diri kita. Kalau kita berbicara, menyampaikan informasi, perhatikanlah. Salah satu ciri dari keislaman, keimanan kita adalah berkata yang jujur. Rasulullah SAW menyatakan tidak mungkin orang beriman itu berbohong. Ya, tidak jujur. Kenapa? Karena itu. Karena bukti iman yang baik itu kita menghindarkan diri dari semua bias-bias subjektivisme. Kita akan memberikan pendapat yang benar, data yang objektif, karena itu bagian dari bukti keimanan kita. Yang paling terakhir, ini juga menjadi dalil bahwa khobar ahad itu, ya, informasi tunggal itu boleh dijadikan dasar, asalkan memang datang dari orang yang adil, ya, dan seterusnya. Tidak seperti sebagian yang menyatakan tidak boleh. Boleh. Salah satunya adalah ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala bahkan mengharuskan cek recheck. Keharusan untuk cek recheck itu menunjukkan khobar ahad boleh dipakai. Ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.